Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Mudah-mudahan keluarga kita semakin diberikan keharmonisan, kemaslahatan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan fikih nikah, kali ini saya membawa kitab Uqudul Lijen. Tentunya ini yang membahas yang dibutuhkan bagi pasangan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rawahu at-Tabrani wal Hakim an Muawiyah bin Haidah. Di sini ada riwayat yang disampaikan oleh Imam Tabrani, oleh Imam Hakim dan dari Muawiyah bin Haidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ngadauhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin, di mana ada seorang laki-laki ataupun suami lah, tazawwaja imra'atan, kemudian laki-laki tersebut menikahi terhadap sosok seorang perempuan, ala ma qalla minal mahri, apakah itu diberikan mas kawin terhadap sang istrinya itu apakah sedikit, au kathura, ataupun mas kawinnya itu banyak. Laisa fi nafsihi, tetapi tidak ada tuh di dalam hati sang suaminya tersebut, ayu qalbihi, tegasnya di dalam hati sang suami tersebut, ayu addiya ilaiha, untuk melunasi ataupun untuk membayar akan mas kawin tersebut. Haqqaha, yang mana mas kawin itu kan haknya dari seorang istri. Khada'aha, maka laki-laki tersebut ataupun suami tersebut yang telah menipu terhadap sang istrinya. Famata, kemudian sang suaminya itu meninggal. Walam yuaddi ilaiha, dan belum membayarkan akan mas kawin terhadap istrinya. Haqqaha, maksud saya terhadap hak seorang istrinya. Laqallaha ta'ala, maka laki-laki tersebut akan bertemu dengan Allah Ta'ala yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak. Wa huwa zanin ay athimun, tegasnya laki-laki tersebut seolah-olah telah melakukan dosa zina. Na'udzubillahi min dzalik. Athimun, tegasnya melakukan suatu dosa yang begitu besar. Ya, al-hadits iqra'il hadits. Nanti harus dilanjutkan lagi, ada hadis dari sini. Jadi di dalam hadis ini mengatakan bahwa yang namanya mas kawin itu adalah hak mutlak seluruhnya milik sang istri. Jadi kalau misalkan ketika sang suami ketika ijab qabul, misalkan memberikan mas kawinnya berupa emas, contohnya 20 gram, dibayarnya baru 10 gram, yang 10 gramnya lagi ngutang alias tidak dibayar dengan tunai, maka itu adalah hutang. Itu adalah siapa? Hutang. Meskipun terhadap istrinya. Wajib dibayar, wajib dibayar. Ataupun misalkan dengan contoh kasus ya, kalau ketika ijab qabul menikah sih ya lunas, 20 gramnya itu dibayar kontan teh. Tetapi setelah menikah, ini sepertinya banyak sekali ya. Setelah menikah, kemudian sang suaminya itu membutuhkan modal usaha. Enggak punya apapun itu kecuali mas kawin sang istrinya. Kemudian sang suaminya pun membujuk kepada istrinya, istriku, kita kan butuh kerja, mas kan butuh modal, boleh ya mas kawinnya itu dipinjam dulu. Bahasanya apa? Dipinjam dulu. Berarti kalau dipinjam ya ngutang. Berarti kalau yang namanya ngutang ya harus dibayar dong. Ya harus dibayar. Kalau tidak dibayar itu kan ke istrinya loh. Tetap aja, karena bahasa awalnya ketika ijab qabulnya itu adalah untuk meminjam. Meskipun terhadap istrinya, wajib dibayar. Tetapi itu kembali lagi, wajib dibayar atau tidaknya, itu sebetulnya kembali lagi terhadap istrinya. Ya, banyak kan sekali kita kasus menemukan setelah menikah, ya namanya juga sudah menikah rumah tangga ya, gitu sudah terbayang oleh saya sendiri. Gitu ya, sehingga sang suami itu membutuhkan modal, diberikanlah itu mas kawin terhadap sang suaminya. Suka ada nih sebagian perempuan yang seperti ini, baiklah mas memberikan mas kawin kepada saya ketika ijab qabul menikah 50 gram, cukup nominal yang cukup besar, tetapi saya sebagai seorang istri
ridho lillahi ta'ala. Memberikan ini mas kawin kepada emas. Jadikanlah ini modal. Mudah-mudahan ini mas kawin menjadikan berkah bagi modal usaha kita. Dan tak perlu jadi fikir, tak perlu dibayar ke saya. Karena hasilnya pun itu tidak jauh kemana. Aku pun akan merasakan hasil dari usaha modal tersebut. Seperti itu. Nah, jadi ini berarti sang istri padahal sang suaminya mau meminjam, tetapi sang istrinya sudah meridhokan. Tak perlu menjadi hutang. Ya kalau seperti itu ya sungguh alangkah baik hati sekali sang istri tersebut ya, yang tidak membebani terhadap sang suaminya. Berarti ya udah, sang suaminya itu gak ada beban untuk membayar hutang tersebut mas kawin kepada istrinya. Dan sudah barang tentu kan, sang suami pun nanti hasilnya ya untuk siapa? Ya untuk bareng-bareng lagi dengan anak istrinya juga kan. Nah jadi kalau misalkan seorang suami meminjam mas kawin terhadap istrinya, bahasanya meminjam dan sang istrinya menuntut ingin dibayar, maka itu akan berubah menjadi hutang yang memang harus dibayar. Kecuali contoh yang barusan, kalau sang istrinya begitu alangkah baik sekali hatinya, tidak membebankan berat kepada sang suaminya menjadikan hutang, maka begitu sang istri yang begitu baik hatinya karena tidak memberikan beban terhadap suaminya sehingga tidak berubah menjadi hutang. Seperti itu ya di dalam hadis yang saya sampaikan ini. Kemudian di sini ada rawahu yang selanjutnya At-Tabrani, ini dari hadisnya Imam Tabrani, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdauh, inna min akmalil mu'minin, bahwa orang yang paling sempurnanya dari orang mukmin itu apa? Imanan, ahsanahum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang itu adalah yang paling bagus akhlakul karimahnya. Yang paling bagus budi pekertinya. Kenapa seperti itu? Karena secara hakikatnya agama itu adalah akhlak. Karena baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini, banyak sekali riwayat hadisnya. Tugasnya untuk apa? Tugasnya itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Yang paling bagus budi pekertinya, bifa'lil fadaili, kemudian orang tersebut melakukan hal-hal yang penuh dengan keutamaan. Wa tarkir radaili, dan meninggalkan akan hal-hal yang penuh dengan kehinaan. Wa altafahum, dan hatinya yang penuh dengan welas, yang penuh hatinya dengan rasa kasih sayang. Hatinya penuh dengan rasa kasih sayang, maka akan keluar dari lisannya penuh rasa kasih sayang. Maka akan keluar dari raut matanya penuh kasih sayang. Maka akan keluar dari pelukannya, dari apapun yang ia lakukan penuh dengan kasih sayang. Meskipun yang ia ucapkan sedikit nada keras. Ya, ibarat seperti ibu ataupun ibarat seperti bapak yang memarahi anaknya. Nadanya keras, tinggi. Tetapi yang ia lontarkan dari seorang ibu dan ayah, meskipun nadanya keras, tetapi keluar di dalam hatinya. Keras ini nak, dikarenakan hatiku penuh rasa kasih sayang terhadapmu nak. Aku takut kamu itu terjerumus terhadap sesuatu hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Meskipun ucapan dari orang tua tersebut bisa dikatakan ya nadanya cukup tinggi, tetapi keluar dengan hati sanubari yang paling dalam, yang paling baik, diterima oleh anaknya pun akan baik pula. Karena pusat yang utama itu adalah penuh rasa kasih sayang yang keluar dari hati kita. Seperti itu. Ay arfaqahum wa abarrahum, tegasnya yang penuh rasa kasih sayang ya terhadap sesuatu hal yang baik, bi ahlihi, kepada siapa? Yang pertama yang harus kita perhatikan, bi ahlihi, bahasanya di dalam hadis ini, yaitu terhadap keluarganya. Ay min nisaihi, yang maksud yang pertama itu adalah seorang suami yang berakhlakul karimah, yang sangat baik sekali terhadap istrinya. Dan begitu juga sebaliknya. Akhlakul karimah yang pertama harus kita utamakan, seorang istri yang berakhlakul karimah baik terhadap sang suaminya. Wa auladihi, kemudian terhadap anak-anaknya,
wa aqrabihi, dan juga terhadap saudara-saudaranya. Ya, tentu di sini kan ada ibu bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya. Itu adalah wa aqrabihi, dan saudara-saudaranya. Begitu sehingga pondasi awal itu ada di dalam keluarga. Setiap orang berkeluarga, menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain ada keluarga, menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain ada keluarga juga yang menjaga keharmonisan keluarga. Kalau sudah setiap keluarga menjalin penuh dengan keharmonisan, maka akan amanlah semua manusia di muka bumi ini. Karena menjalin penuh dengan keharmonisan, keindahan, akhlak yang baik di dalam keluarga. Ya, maka kalau sudah baik terhadap anaknya, terhadap istrinya, terhadap keluarganya, maka nanti terhadap orang yang lain pun dia akan bisa berbuat baik. Bagaimana seseorang bisa melakukan kebaikan terhadap orang lain? Dalah sama istrinya aja, dalah sama suaminya aja, dalah sama anaknya aja dia enggak bisa baik, apalagi mau baik terhadap orang lain. Betul tidak? Nah, seperti itu. Kemudian di sini rawahu at-Tirmidzi, ada lagi riwayat yang disampaikan Imam Tirmidzi wal Hakim dan juga Imam Hakim an Aisyah, diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ngadauh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, yang paling bagus di antara orang-orang kalian semuanya, khairukum. Sekali lagi bahasanya, yang paling bagus di antara kalian semuanya, li ahlihi, yaitu yang begitu bagus sekali memperlakukan akhlakul karimah yang baik terhadap ahlihi, terhadap keluarganya, anak istrinya. Ay halailihi, tegasnya terhadap istrinya, wa banihi, dan juga terhadap anak-anaknya, wa aqaribihi, dan juga terhadap kerabatnya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya yang paling bagus di antara kalian semuanya terhadap ahli saya. Dan di dalam hadis ini mengatakan bahwa sayalah, maksudnya saya di sini itu adalah bahwa baginda Nabi Muhammad lah yang paling baik di antara keluarga, yang begitu baik di dalam akhlakul karimah yang terjalin di dalam suatu keluarganya. Maka ya sepatutnya kita selaku umat muslim mencontoh akhlakul karimahnya yang dilakukan kesehariannya oleh baginda Nabi Muhammad SAW beserta istri-istri dan juga anak-anaknya. Nah, itu yang patut kita contoh. Seperti itu. Rawahu Ibnu Habban, dan diriwayatkan hadis Imam Ibnu Habban, wa qala alaihi salam, dan ngadawu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairukum lin nisa'i, yang paling bagus di antara kalian, yaitu siapa? Lin nisa'i, seorang suami yang paling baik, yang paling indah, yang paling bagus berakhlakul karimah terhadap istrinya. Masya Allah, siapa sih yang tidak menginginkan mendapatkan seorang suami yang khairukum lin-nisa'i. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadikan terjalin semakin harmonis, mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pula setiap hari pembahasan yang dikaji di dalam kitab fikih nikah ini membuat kita mendapatkan suatu keberkahan keluarga yang semakin harmonis, tentunya penuh dengan kemaslahatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.